Bolo SST Media, kembali lagi dengan saya Ilu. Hari ini kita akan membahas laptop paling mulus, paling dicari sama customer kita, yaitu Asus M415D. Mau lanjut review ke laptop ini? Jangan lupa untuk subscribe, nyalakan loncengnya, dan komen ya teman-teman. Laptop Asus M415D ini memiliki berat 1,4 kg aja guys. Jadi buat teman-teman yang buat ke coffee shop ataupun jalan-jalan ke luar kota bisa banget pakai laptop ini untuk holiday. Meskipun sambil ngerjain tugas ataupun ada deadline di tengah-tengah jalan di kereta api. Nah, untuk laptop ini sendiri dia memiliki fitur fingerprint dan keyboardnya udah backlit ya teman-teman. Untuk bezelnya sendiri dia udah tipis banget nih, di sudut kanan, kiri, sama atas bawahnya udah tipis banget. Kelihatan seperti ukuran 13 in, padahal laptop ini ukurannya 14 in. Laptop ini juga memiliki lekukan di bawah touchpadnya teman-teman, untuk mempermudah kalian buat mau kesana kemari di touchpadnya. Terus buat ngetik-ngetik juga lebih PW sih, nggak yang cetek gitu. Ini keyboardnya nggak bisa dideskripsiin pokoknya laptop ini kalau buat ngetik-ngetik. Untuk di sisi samping kanan dan samping kirinya dia ada pembuangan udara keluar panasnya. Terus ada juga USB Type-C dan juga ada HDMI dan USB 2.0. Untuk di sebelah kiri ada USB 3.0 2, terus ada jack audio juga. Jadi untuk USB-nya udah lengkap banget nih buat kalian mau dibuat flash disk ataupun keperluan yang lain. Laptop ini ditenagai dengan prosesor AMD Ryzen 3 3000 series, RAM 8GB dan juga memiliki storage yang cukup besar yaitu 512 GB. Tentunya laptop ini udah SSD ya teman-teman, dia udah pakai SSD M2, jadi bukan yang SATA. Buat teman-teman yang mau upgrade laptop ini juga bisa, masih ada satu slot lagi, jadi bisa di up 16 GB untuk RAM-nya. Apalagi laptop ini udah bisa dibuat editing dan juga bisa dibuat main game tipis-tipis. Misalnya kita coba pakai game PES 2017. Kita langsung coba aja di settingan low. Dia kayak nyandet-nyandet kayak gitu apa enggak? So away we go then. Tell me this, who are you looking for in particular here? It has to be Aaron Ramsey. We shouldn't forget the dreadful leg break he suffered, but he's rebuilt his career to a very high level again, and besides all his midfield quality, he's become a scorer. Ini di settingan lo agak delay, dikit-dikit delay ya teman-teman. Ini nggak bisa main bola, jadi ala kadarnya kalau main ini. Nah ini mulai nyandet-nyandet, tapi nggak terlalu parah sih. Untuk di text managernya dipakai buat game. Di CPU dia sekitar 53% ke 70%. Untuk RAM-nya sendiri dia terpakai 62%. Terus buat
CPU-nya dia terpakai 36%-an. Jadi termasuk aman, nggak terlalu parah ya teman-teman pemakaiannya ini. Jadi buat game maupun buat editing ini cukup oke. It's made sure that won't get through. Kita pakai Arsenal, ada Ozil tapi nggak bisa mainnya. Tadi udah buat game, sekarang kita coba dibuat editing rendering video di durasi 1 menit di format H264, dan juga presetnya kita buat YouTube 4K Ultra HD. Kita langsung aja ekspor aja ya teman-teman. Untuk video 1 menit dia kira-kira berapa jam untuk renderingnya. Terus buat terpakai di CPU kita coba cek. Untuk rendering sendiri tipe ini di CPU nya kurang lebih 60% sampai 69%, di sekitaran angka 60-an sampai 80. Terus untuk memorinya udah terpakai 58%. Untuk GPU nya sendiri dia terpakai 30%. Sekitar segitu guys untuk renderingnya. Untuk rendering ini sendiri memakan waktu sekitar 24 menitan untuk kisaran video 1 menit. Udah nggak usah terlalu lama di rendering ya guys. Untuk di renderingnya sendiri untuk kisaran video 1 menit dia bisa 25 menitan untuk ekspornya. Nah, untuk kinerjanya sendiri dia hanya memakan di CPU-nya 90%-an, 60 ke 90 lah. Untuk GPU-nya sekitar 33% sampai 75%. Jadi masih bisa dibuat editing rendering video tipis-tipis, juga bisa buat main game tipis-tipis juga di settingan low-nya. Kita coba buat main apa ya, buka-buka Word mungkin. Untuk buka Word sendiri dia memakan 18%, 14 sampai 18% di GPU-nya, terus di CPU-nya. Terus untuk GPU-nya 29%-an. Untuk RAM-nya 48%. Jadi untuk CPU-nya masih rendah ya, teman-teman. Untuk laptop ini sendiri dia memakai Sonic Master di audionya. Jadi buat kalian yang mau dengerin musik ngebass, kita coba nih. Ini udah pakai volume yang 100%. Suaranya jernih banget pakai Sonic Master. Untuk dibuat YouTube dia memakan CPU 36%, terus di GPU-nya sama 30%-an. Enggak terlalu tinggi sih ya teman-teman, ini masih standar pemakaian. Jadi buat kalian, buat anak sekolahan ataupun buat mahasiswa tentunya ini rekomendasi banget sih buat kalian, buat ngerjain tugas apalagi udah satset buat pokoknya. Buat kalian yang biasanya buat Zoom meeting ada tugas, tiba-tiba ada
buat apa itu dosennya mau ada tugas di luar kota, ini kita coba buat testing kameranya. Ih, jernih banget sumpah, ini nggak ada blur burek sama sekali, nggak ada guys, ini jernih banget ya. Oke banget pokoknya, ini rekomendasi banget buat kalian yang bekerja, buat meeting ataupun buat mahasiswa dimanapun, buat mahasiswa ya guys ya. Terus bahas apa lagi nih? Dari tadi udah kita bahas soal fiturnya, terus speknya, terus soal desainnya. Sekarang kita bahas soal harganya. Untuk harga Asus VivoBook M415D ini di sekitaran second dia di harga 4 jutaan lebih sedikit guys. Untuk harga tersebut overall masih oke lah dengan desain yang super slim, terus masih like new, juga nggak ada baret-baret sama sekali kayak gini. Apalagi garansinya juga masih ada. Kalau mungkin nggak ada garansinya dari Asus, terus ada lecet-lecetnya mungkin di kisaran di bawah 4 jutaan. Tapi kalau untuk sekelas Asus M415D ini masih like new, harga segitu masih oke lah. Apalagi Ryzen 3 3000 series, RAM 8, SSD 512. Menurut kalian gimana? Komen di bawah ya. Oke, sekian dulu untuk membahas laptop Asus VivoBook kali ini. Kita jumpa di lain video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like. See you di next video. Bye bye.